Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Dr. Charles Bonar Sirait secara resmi dilantik sebagai salah satu Dewan Penasehat Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA. Pelantikan berlangsung di kantor DPP ASITA yang terletak di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Acara tersebut dipimpin oleh Ketua Umum ASITA Dr. Nunung Rusmiati dan disaksikan oleh sejumlah tokoh penting dari dunia pariwisata. Di antara yang hadir dalam acara tersebut terdapat Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rizky Handayani, serta Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Haryadi Sukamdani. Sejumlah stakeholder pariwisata juga turut hadir menyaksikan jalannya pelantikan. Pelantikan Dr. Charles sebagai Dewan Penasihat ASITA diawali dengan pengucapan sumpah jabatan yang dibacakan oleh Ketua Umum ASITA Dr. Nunung Rusmiati dan diikuti oleh Dr. Charles. Rusmiati menyampaikan bahwa pelantikan Dr. Charles Bonar Sirait sebagai Dewan Penasehat ASITA menandai langkah penting dalam memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara organisasi dan berbagai pemangku kepentingan di sektor pariwisata, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurut Rusmiati, kehadiran Dr. Charles dalam posisi penasihat ASITA diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan industri pariwisata Indonesia. Sesuai dengan ADRT Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan pada Munasus Kepri tahun 2024, Ketua Umum ASITA memiliki kewenangan untuk menunjukkan individu yang memiliki rekam jejak luar biasa dalam sektor ini sebagai penasehat. Proses seleksi dan observasi yang dilakukan DPP ASITA telah mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti kompetensi, jejaring, dan kontribusi dalam dunia pariwisata. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Ibu Deputi Rizky Handayani Mustafa yang telah hadir untuk memberikan dukungan terhadap langkah ASITA ini. Kehadiran beliau yang selama ini aktif berperan dalam kebijakan pengembangan pariwisata Indonesia menunjukkan komitmen bersama dalam menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas yang utama. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan Pak Charles Bonar Sirait. Kami berharap ASITA akan semakin solid, sinergis, dan lebih berdaya dalam menjalankan peranan sebagai mitra pemerintahan dan sektor swasta, serta dapat terus berinovasi untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Rizky Handayani memberikan apresiasi tinggi terhadap pelantikan Dr. Charles Bonar Sirait sebagai anggota Dewan Penasehat ASITA. Rizky menilai kehadiran Dr. Charles dalam struktur ASITA akan memberikan warna baru yang positif bagi organisasi tersebut, terutama dengan perspektif segar yang dibawanya. Dengan dilantiknya Bang Les ini sebagai anggota Dewan Pembina ya, penasehat, saya pikir memberikan warna baru juga di ASITA. Biasanya yang dari luar datang gitu ya, dari usaha ini bisa memberikan insight-insight baru gitu ya, yang biasanya kalau orang sudah seperti saya kalau udah bertahun-tahun di satu tempat, kadang-kadang ide udah hilang. Jadi kalau ada orang baru ini akhirnya timbul ide baru. Jadi ini mudah-mudahan masuknya Bang Charles di ASITA ini bisa menambah dinamika dan juga membawa berbagai perubahan. Kita tahu bahwa sektor pariwisata ini sekarang masuk di Kemenko Perekonomian, menunjukkan bahwa peranan di dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kita ditargetkan nasional pertumbuhan ekonomi 8%. Arahan dari Pak Menko dan juga presentasi Pak Menko pada saat Rakornas kemarin di Sentul, salah satu sektor itu ditekankan adalah pariwisata, baik dari segi investasi maupun dari kunjungan wisatawannya. Jadi ini Ketua Umum GIPI Haryadi Sukamdani menilai pelantikan ini sebagai langkah positif yang tidak hanya akan memperkuat ASITA, tetapi juga meningkatkan solidaritas di sektor pariwisata Indonesia secara keseluruhan. Menurut Haryadi, sektor industri pariwisata berbeda dengan sektor pemerintahan, di mana jabatan politik terbatas waktunya hanya 5 tahun. Kami di GIPI semakin hari semakin solid nih Bu Kiki, karena kita memandang bahwa kami ini akan lebih lama pengabdiannya dibandingkan dengan teman-teman yang political appointee. Artinya orang-orang yang mendapati jabatan publik karena jabatan politik yang dibatasi hanya 5 tahun, sehingga selalu akan berganti dan masing-masing kepemimpinan pasti punya cara gayanya beda-beda dan mungkin punya target-target yang bisa berbeda-beda. Tapi kita sebagai industri harus solid karena kita ini akan berkelanjutan, masa pengabdiannya akan lebih panjang. Ya, kalau kita, apalagi kalau pengusaha, kayaknya
ayah saya tuh sampai umur 80 berapa ya masih tetap ke kantor gitu kan. Saya ngebayang, wah kita nih kayaknya masih panjang nih gitu kan. Tapi kalau teman-teman di pemerintahan ada batasnya, kita masih panjang. Jadi kami berpikir bahwa kita harus solid di membangun industri pariwisata secara keseluruhan. Dr. Charles Bonar Sirait mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa tanggung jawab yang besar atas kepercayaan yang diberikan padanya. Charles menjelaskan peran penting yang akan dimainkan dalam memberikan saran dan masukan strategis untuk memajukan industri pariwisata Indonesia. Dia juga menekankan bahwa pelantikannya terjadi pada saat yang sangat penting, di mana Indonesia sedang berada di bawah kepemimpinan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya perubahan yang dibawa oleh pemerintahan baru ini memberikan semangat baru untuk sektor pariwisata. Ya, pertama DPP Asita, saya mau ucapkan terima kasih buat kepercayaannya. Setelah kita melakukan banyak proses diskusi dan komunikasi, teman-teman di DPP Asita merasa memerlukan tambahan tenaga, supporting untuk strategik, penasehat begitu di bidang strategik untuk meningkatkan pariwisata Indonesia. Saya pikir salah satu yang penting adalah dan juga semangat adalah karena ini adalah masa Indonesia menyambut harapan baru di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, tentu ini hal yang menarik karena pasti ada perubahan strategi. Dunia sekarang juga sedang berubah. Kondisi pemilu di Amerika Serikat sekarang sudah ada presiden yang baru. Tentu semuanya akan tidak stabil gitu. Artinya ada perubahan-perubahan. Nah, yang menjadi menarik adalah karena persaingan di pariwisata katakanlah di lokal Asia saja, sekarang kita sudah mulai lihat ada Vietnam, Malaysia dan beberapa negara lain. Dalam tanda kutip ada strategi melepaskan tadi, memudahkan orang atau turis dari mancanegara itu bebas visa. Nah, ini tantangan buat kita, bagaimana pariwisata ini juga harus meningkatkan ekonomi untuk tumbuh. Bahkan targetnya Presiden Prabowo Subianto bersama Mas Gibran Rakabuming Raka itu di 8%. Jadi tidak bisa dilepaskan pariwisata ini dengan sektor ekonomi. Nah, saya punya latar belakang kebetulan memang di ekonomi dan juga di komunikasi. Tentu ini lagi-lagi ya, kalau produk kita untuk bisa dikonsumsi oleh banyak pihak, memang kita harus rajin Mbak untuk berkomunikasi. Kita perlu rajin berkomunikasi. Tim Eljon Media melaporkan.